Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret bilangan ya. Apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu ya. Oke, contohnya adalah seperti ini ya. Ini adalah dua barisan bilangan ya, dimana memiliki pola atau aturan tertentu. Kenapa kita bisa sebutkan ini memiliki pola aturan tertentu? Karena kita bisa tentukan bilangan yang berikutnya. Contohnya misalkan di sini 1, 2, 3, 4, maka bilangan yang berikutnya adalah 5 ya. Atau kita juga bisa tentukan bilangan yang ke 10 atau bisa kita tentukan bilangan yang ke 100 ya. Oke, yang di bawah juga sama. Ini adalah barisan bilangan yang memiliki pola tertentu ya. Oke, ini disebutnya adalah suku pertama ya. 1 disebutnya adalah suku pertama, 3 di sini disebutnya adalah suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat ya. Jadi ini disebutnya adalah suku barisan ya. Anggota barisan bilangan ini disebutnya adalah suku barisan ya. Jadi rumusnya ya, bentuk umumnya itu sebuah barisan bilangan itu adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai dengan suku ke n ya. Jadi n itu adalah banyaknya bilangan ya. Oke, ini disebutnya adalah barisan bilangan. Nah, penjumlahan dari suku-suku suatu barisan itu disebutnya deret ya. Jadi deret itu adalah jumlah dari U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan suku ke n. Ini disebutnya adalah deret bilangan. Ini disebutnya adalah barisan bilangan. Oke, nah sekarang kalian lihat di contoh 2 soal ini, kalian bisa lihat selisih dari dua suku yang berdekatan, yang ini ya, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4. Kalian lihat selisihnya itu besarannya sama ya, tetap kalian bisa lihat ini selisihnya adalah 1, ini selisihnya adalah 1, ini selisihnya adalah 1 ya. Nah, barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutannya itu tetap atau konstan itu disebutnya adalah barisan aritmatika. Oke, jadi barisan aritmatika itu adalah sebuah barisan yang selisih antara dua suku yang berurutannya yaitu besarannya tetap ya atau konstan, itu disebutnya barisan aritmatika. Berarti kalau jumlah dari barisan aritmatika itu disebutnya adalah deret aritmatika ya. Oke, ada lagi yaitu barisan geometri. Oke, ini adalah contoh barisan bilangan yang disebut dengan barisan geometri ya. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri itu adalah suatu barisan bilangan yang setiap bilangan berikutnya itu diperoleh dari mengalihkan suatu bilangan yang bilangannya tetap ya. Contohnya misalkan di sini 2, suku pertamanya 2, maka suku berikutnya itu kita kalikan dengan bilangan 2 ya. Maka di sini dikalikan dengan 2 hasilnya 4. Bilangan berikutnya itu kita peroleh lagi dari bilangan yang sama tadi ya, yaitu dikalikan dengan 2. Jadi ini dikalikan 2 hasilnya 4. Ini dikalikan lagi 2 hasilnya 8. Ini dikalikan 2 hasilnya 16. Ini dikalikan 2 hasilnya 32 ya. Jadi ini disebutnya adalah barisan geometri ya. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap bilangan atau yang setiap suku berikutnya itu diperoleh dari mengalihkan suatu bilangan yang tetap ya, atau ini disebutnya rasio. Oke, nah rumusnya
seperti apa untuk barisan aritmatika dan barisan geometri ya. Oke ya, untuk barisan aritmatika rumusnya itu adalah suku ke N sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B ya. Jadi tadi contohnya misalkan kalau barisan bilangannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ini kan kita bisa tahu suku ke 5-nya itu berapa. Suku ke 5-nya itu adalah 5 ya. Tapi kalau misalkan bilangannya misalkan 1, 3, 5, 7. Bilangan yang berikutnya adalah 9 ya. Maka bilangan yang berikutnya adalah 9. Tapi kalau misalkan ditanya berapa suku ke 1000? Nah, ya. Kan kebayang kalau kita harus mengurutkan bilangan sampai ke 1000, ke bilangan ke 1000 gitu ya. Nah, kita bisa mencari bilangan yang ke 1000 itu dengan menggunakan rumus ini ya. Untuk barisan aritmatika kita bisa tahu suku ke N-nya itu dengan rumus ini ya. Jadi suku ke N itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Oke, ini disebutnya adalah suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4. Nah, suku ke-1 atau U1 itu sama dengan A. Jadi A itu adalah suku pertama ya. Oke, jadi A ini adalah suku pertama, N itu adalah banyaknya bilangan, B itu adalah selisih antara dua bilangan yang berurutan ya. Jadi B itu adalah bisa kita dapatkan dari UN dikurangi UN min 1. Jadi suku ke N dikurangi suku ke N dikurangi 1 ya. Jadi kita bisa dapatkan beda itu dari suku kedua dikurangi suku ke-1 ya. Atau misalkan suku ke-4 dikurangi suku ke-3. Jadi N-nya dikurangi 1 ya untuk bilangan yang berikutnya. Nah, ini untuk mencari beda kita bisa cari dari sini ya. Oke, tadi deret itu adalah jumlah dari barisan bilangan ya. Nah, untuk deret aritmatika rumus suku ke N-nya bisa seperti ini ya. Misalkan jumlah dari 5 suku pertama itu kan berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Tapi kalau misalkan di sini kan gampang tadi ya. Kalau misalkan ini 1, 3, 5, 7, 9 ini kan gampang untuk dijumlahkan bisa langsung. Tapi kalau misalkan gini jumlah dari 1000 suku pertama kan ya susah ngejumlahinnya. Nah, itu bisa kita gunakan rumus ya. Jadi deret aritmatika ya, jumlah N suku pertama itu sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah suku ke N-nya ya. Suku berarti suku terakhirnya gitu ya, suku pada N-nya. Atau rumus suku ke N itu sama dengan rumus deret suku ke N itu sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Ini sama aja dengan yang atas, cuman di sini rumus suku ke N-nya itu dijabarkan. Jadi kita masukkan seperti ini. Maka hasilnya adalah rumusnya seperti ini ya. Jadi bisa menggunakan rumus yang pertama atau rumus yang kedua ya. Jadi deret aritmatika untuk atau jumlah dari N bilangan untuk barisan aritmatika sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B ya. Nah, kalau yang diketahuinya itu adalah deret ya. Nah, untuk mencari suku ke N itu bisa kita dapatkan dari jumlah N suku pertama dikurangi dengan jumlah N dikurangi 1 suku pertama ya. Contohnya kalau misalkan diketahuinya jumlah 5 suku pertama dengan jumlah 4 suku pertama, maka untuk suku ke 5-nya kita bisa dapatkan dari jumlah 5 suku pertama dikurangi jumlah dari 4 suku pertama. Nah, itu kita bisa dapatkan suku ke-5-nya gitu ya. Jadi untuk mencari suku ke N-nya itu bisa kita dapatkan dari jumlah N suku pertama dikurangi dengan jumlah N dikurangi 1 suku pertama.
pertama ya. Nah, ini untuk barisan aritmatika. Nah, barisan geometri rumus suku ke n-nya itu sama dengan A dikali R pangkat n dikurangi 1 ya. A itu adalah sama suku pertamanya ya. Nah, R itu adalah rasio ya. Jadi tadi rasio itu bisa kita dapatkan dari suku ke n dibagi dengan suku ke n dikurangi 1. Ya, jadi rasio itu bisa kita dapatkan dari contohnya misalkan suku kedua dibagi dengan suku ke-1 atau suku ke-4 dibagi dengan suku ke-3 gitu ya. Nah, itu rasio itu antara dua suku yang berurutan nilainya sama ya. Oke ya. Nah, untuk deret geometri itu ada dua rumus ya. Itu dilihat dari rasionya ya. Jadi kalau rasionya itu kurang dari 1, maka rumus deret suku ke n-nya itu rumusnya adalah seperti ini ya. A dikali 1 dikurangi R pangkat n dibagi 1 dikurangi R. Ya, tapi kalau R-nya itu lebih besar dari 1, maka rumus jumlah atau deret suku jumlah n suku pertamanya itu sama dengan A dikali R pangkat n dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1 ya. Ini rumus deret geometrinya. Oke, kita lihat contoh-contoh soal tentang barisan dan deret ya. Oke, ini contoh yang pertama. Tentukan suku pertama, beda dan rumus suku ke n dan suku ke-10 dari barisan berikut ya. Barisan bilangannya 5, 10, 15, 20 ya. Nah, barisan bilangan ini disebutnya barisan bilangan barisan aritmatika ya, karena selisih antara dua suku yang berurutannya itu sama ya, konstan ya. Oke, di sini yang ditanyakan adalah suku pertama. Oke, suku pertamanya berarti di sini berapa? Atau sama dengan A ya, suku pertama. Jadi suku pertama atau sama dengan A itu sama dengan 5. Ini suku yang pertama. Oke. Kemudian beda. Beda itu adalah B. B itu adalah selisih antara dua suku yang berurutan ya. Jadi selisih antara dua suku yang berurutan. Berarti ini, atau boleh juga ambil yang ini, atau boleh juga ambil yang ini ya. Berarti kalau misalkan kita ambil yang ini, berarti suku kedua dikurangi suku ke-1. Atau kalau yang ini berarti suku ketiga dikurangi suku kedua ya. Bebas ya, berarti kita gunakan yang suku kedua dan suku ke-1 aja. Maka hasilnya adalah 5. Ini adalah beda ya, atau B. Rumus suku ke n-nya ya. Untuk barisan aritmatika, rumus suku ke n-nya itu adalah A ditambah n dikurangi 1 dikali beda. A-nya sudah kita dapatkan ya, 5 ditambah n-nya. Oke, karena kita hanya mencari rumus suku ke n aja ya, berarti bedanya adalah 5. Oke, berarti rumus suku ke n-nya sama dengan 5 ditambah ini kita kalikan, berarti 5n. 5 dikalikan dengan n, kemudian 5 dikalikan dengan negatif 1. Oke, ini bisa kita sederhanakan. Ini berarti habis ya, 5 dikurangi 5. Maka rumus suku ke n-nya itu adalah 5n. Oke, berarti ini rumus suku ke n-nya adalah 5n ya. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-10. Berarti kita tinggal ganti n-nya dengan 10. Berarti rumus suku ke-10-nya adalah 5 dikali 10 sama dengan 50. Oke, ini soal yang pertama. Oke, kita masuk soal yang kedua. Oke, ini contoh soal yang kedua ya. Diketahui barisan dengan suku ke-4-nya itu sama dengan 17 dan suku ke-9-nya itu adalah 37. Tentukan suku ke-41 dari barisan tersebut. Oke, di sini kita dapatkan berarti diketahui rumus suku ke-4-nya itu adalah 17 ya. Suku ke-4-nya itu adalah 17 ya. Nah,
Berarti suku keempat itu sama dengan kita masukkan ke rumus suku ke N ya. N-nya kita ganti dengan 4. Berarti di sini A ditambah N-nya kita ganti dengan 4 dikurangi 1 dikali B ya. Rumus suku ke N. Berarti di sini sama dengan A ditambah 4 dikurangi 1, 3 dikali B. Sama dengan 17 ya. Oke, di sini berarti membentuk persamaan linier dua variabel ya. Ini berarti persamaan yang pertama. Kemudian diketahui juga di sini suku ke-9. Suku ke-9 itu sama dengan 37. Oke, ini juga sama kita rubah atau kita masukkan ke rumus suku ke N. N-nya kita ganti dengan 9. Oke, berarti di sini A ditambah 8B sama dengan 37. Oke, persamaan linier dua variabel. Oke, di sini berarti ada dua persamaan. Nah, sekarang karena ada dua persamaan, untuk mencari nilai A dan nilai B-nya kita bisa gunakan cara eliminasi ya. Oke, kita eliminasi A-nya ya. Oke, di sini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua. Oke, di sini kita lakukan eliminasi untuk A ya. A dikurangi A hasilnya adalah 0 ya. Oke, berarti di sini 3B dikurangi 8B. Berarti di sini negatif 5B sama dengan 17 dikurangi 37 berarti negatif 20. Maka B sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5 atau sama dengan 4. Oke, berarti di sini bedanya itu sama dengan 4 ya. A-nya bisa kita cari dengan cara kita substitusikan dulu B-nya ke salah satu persamaan di sini ya. Kita gunakan persamaan yang pertama. Kita ganti B-nya atau kita substitusikan B-nya ke persamaan itu ya. A ditambah 3 dikali 4 sama dengan 17. Berarti di sini A ditambah 12 sama dengan 17. Berarti A sama dengan 17 dikurangi 12. Berarti hasilnya adalah 5. Oke, kita sudah dapatkan A dan B-nya ya. Maka kita bisa langsung lakukan mencari suku ke 41 ya. Kita masukkan ke rumus suku ke N ya. 41 sama dengan A-nya 5. Oke, A ditambah N dikurangi 1, N-nya 41 dikurangi 1 dikali B. B-nya adalah 4 ya. Sama dengan 5 ditambah 40 dikali 4 berarti 160 ya. Berarti hasilnya sama dengan 165. Oke, ini soal yang kedua ya. Kita masuk soal yang ketiga. Oke, di sini soal yang ketiga, suatu perusahaan memproduksi 5.000 unit barang pada tahun pertama ya. Jadi pada tahun pertama perusahaan ini memproduksi 5.000 unit. Pada tahun-tahun berikutnya hasil produksi turun secara bertahap sebesar 80 unit per tahun ya. Jadi tahun pertama 5.000, berarti tahun kedua itu adalah 4.920 ya, mengurang 80. Tahun berikutnya juga sama, mengurang 80 unit. Berarti ini adalah barisan aritmatika ya. Karena selisih antara dua suku yang berurutannya itu tetap, yaitu 80 ya. Oke, berarti di sini bedanya itu sama dengan negatif 80 ya. Karena bilangannya mengecil ya. Oke, atau kita bisa dapatkan dari suku kedua dikurangi suku ke 1 ya. 4.920 dikurangi 5.000 ya. Oke, kemudian suku pertamanya di sini kita dapatkan atau A ya. A-nya itu sama dengan 5.000. Terus suku ke N-nya itu sama dengan
3000 ya. Nah, N-nya itu berapa? Ya, jika suku ke N-nya itu 3000, berarti N-nya itu berapa atau tahun ke berapa ya. Jadi di sini kita tinggal masukkan ke rumus suku ke N. A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Oke, berarti A-nya itu adalah 5000 ditambah N dikurangi 1 dikali negatif 80. Suku ke N-nya itu adalah 3000 ya. Sama dengan 5000 ditambah min 80 min 80 dikali N, itu hasilnya adalah min 80N, min dikali plus min ya, berarti di sini min 80N, min 80 dikali min 1, berarti di sini plus 80. Oke, berarti di sini 3000 sama dengan ini bisa kita jumlahkan ya, berarti 5000 ditambah 80 dikurangi 80N, berarti 80N sama dengan ini kita pindahkan ruasnya ke kanan ya, maka yang asalnya negatif jadi positif, ini berarti pindah ke ruas kanan jadinya negatif, berarti 80 dikurangi 3000, berarti 80N sama dengan 2080. Oke ya, berarti di sini N sama dengan 2080 dibagi 80. Oke, berarti N-nya itu sama dengan 26. Oke, jadi perusahaan tersebut hanya memproduksi 3000 unit itu pada tahun ke-26 ya. Nah, ini untuk contoh soal tentang barisan aritmatika ya. Oke, soal yang berikutnya. Diketahui deret aritmatika 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah seterusnya ya. Oke, tentukan rumus suku ke N-nya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, rumus suku ke N berarti kita bisa gunakan rumus. Langsung ke rumus ya. A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Di sini kita bisa tahu atau kita bisa dapatkan A-nya itu adalah 2. Kemudian bedanya itu sama dengan 5 dikurangi 2, 3 ya. Oke, berarti sini kita tinggal masukkan nilai A dan B-nya. A-nya 2 ditambah N dikurangi 1 dikali bedanya sama dengan 3 ya. Berarti rumus suku ke N-nya itu sama dengan 3 dikali N, 3N, 3 dikali negatif 1, negatif 3. Berarti rumus suku ke N-nya itu adalah 3N dikurangi 1 ya. Kemudian jumlah suku ke N. Jumlah suku ke N-nya ya, atau SN. Karena di sini kita sudah dapatkan suku ke N-nya, berarti kita bisa menggunakan rumus yang pertama ya, N dibagi 2 dikali A ditambah U suku ke N. Berarti di sini kita tinggal masukkan N dibagi 2 A ditambah 3N dikurangi 1. Oh ya, ini A-nya sudah bisa kita ganti ya. A itu adalah 2. Berarti sama dengan N per 2 dikali 2 dikurangi 1, 1 ditambah 3N. Oke, rumusnya bisa seperti ini aja ya, atau bisa juga disederhanakan ya. Atau dijabarkan lagi, N dibagi 2 dikali 1 ditambah, berarti N dibagi 2 dikali 1, N per 2 ditambah N dibagi 2 dikali 3N, berarti 3N
pangkat 2 per 2 ya. Atau boleh juga rumusnya seperti ini aja ya. Oke. Kita langsung ke C. Jumlah 20 suku pertama. Berarti kita bisa langsung gunakan rumus yang ini ya. Jadi S20, oke. Jumlah 20 suku pertama. Berarti tinggal dimasukkan. N-nya itu berarti 20 dibagi 2 ditambah, kita masukkan ke rumus ini ya. N-nya itu berarti 3 dikali N-nya 20 pangkat 2 dibagi 2. Berarti di sini sama dengan 10 ditambah 20 dikali 20 itu berarti 400 ya. 400 dikali 3 1200 dibagi 2. Berarti sama dengan 10 ditambah 600 atau sama dengan 610. Jadi jumlah dari dua suku pertamanya itu adalah 610 ya. Oke, soal berikutnya. Oke, soal kelima, gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar 50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut itu adalah 2.500.000, tentukan jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun ya. Oke, berarti gajinya itu menaik ya. Yang asalnya 2.500.000 naik sebesar 50.000 ya. Berarti 2.550.000 ya. Oke, berarti di sini kita bisa dapatkan bedanya itu adalah 50.000 ya, karena menaik ya. Gajinya naik ya. Kemudian di sini gaji pertamanya atau A-nya itu sama dengan 2.500.000. Tentukan jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun. Berarti yang ditanyakan itu adalah jumlahnya ya, jumlah selama 1 tahun. Oke ya, berarti yang ditanyakan adalah jumlah 12 suku pertama. Berarti di sini kita bisa gunakan rumus yang kedua ya, A ditambah N dibagi 2 dikali 2A plus N dikurangi 1 dikali B. Oke, N-nya adalah 12. 2 dikali A-nya itu adalah 2.500.000 ditambah N-nya itu 12 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 50.000. Oke, 12 dibagi 2 6. 2.500.000 dikali 2 berarti 5 juta ditambah 12 dikurangi 1 11 dikali 50.000. Oke ya, berarti 550.000. Oke, sama dengan 6 dikali 5.550.000. Oke, ini tinggal kita kalikan. Maka di sini hasilnya 555 dikali 6 03 ya, berarti 33.300.000. Oke, berarti jumlah gaji karyawan tersebut selama 12 tahun itu adalah 33.300.000 ya. Oke, soal berikutnya. Oke, soal yang berikutnya, tentukan suku pertama, rumus suku ke N dan suku ke-8 dari barisan 128, 32, kemudian 8 dan seterusnya ya. Kalian lihat di sini
32 dibagi 128 sama dengan 8 dibagi 32 ya. Hasilnya itu adalah seperempat. Oke, ini adalah rasio. Oke ya. Jadi 32 dibagi 128 itu sama dengan 8 dibagi 32. Hasilnya itu adalah seperempat atau sama dengan rasio ya. Jadi di sini rasionya itu adalah 1/4 ya. Oke, kemudian di sini yang ditanyakan adalah suku pertama. Suku pertamanya sudah tahu ya, yaitu 128 ya. Jadi suku A itu adalah suku pertama. Oke, kemudian rumus suku ke N-nya. Oke, rumus suku ke N. Berarti ini adalah barisan geometri ya. Maka rumus suku ke N-nya itu sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 ya. A-nya itu adalah 128 dikali R pangkat N dikurangi 1. 128 itu sama dengan 2 pangkat 7 ya. Dikali, oh ya, R-nya itu adalah 1/4 ya. Dikali R-nya itu adalah 1/4 N dikurangi 1. Oke, berarti di sini 128 itu sama dengan 2 pangkat 7. Kemudian 1/4 ini sama dengan 4 pangkat negatif 1 ya. Atau bisa juga ditulis 2 pangkat negatif 2. Oke, pangkat N dikurangi 1. Berarti di sini kita sederhanakan 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat negatif 2N ditambah 1. Ditambah 2 ya. Negatif 2 dikali N, negatif 2N, negatif 2 dikali negatif 1 berarti plus 2. Oke, ini bilangan pokoknya sama 2, berarti di sini sama dengan 2 pangkat 7 ditambah negatif 2N ditambah 2 ya. Berarti di sini negatif 2N plus 2. Oke, berarti di sini hasilnya adalah rumus suku ke N-nya itu adalah 2 pangkat 9 dikurangi 2N. Oke, berarti rumus suku ke N-nya itu sama dengan 2 pangkat 9 dikurangi 2N. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-8. Berarti di sini tinggal kita masukkan ke rumus ini suku ke-8 ya. Berarti rumus suku ke-8-nya itu sama dengan 2 pangkat 9 dikurangi 2 dikali 8 ya. Masukkan ke sini. Oke, berarti 2 pangkat 9 dikurangi 16 ya. Berarti sama dengan 2 pangkat negatif 2 pangkat negatif 7 ya. Berarti sama dengan 1/2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu sama dengan 128 ya. Oke, berarti suku ke-8-nya itu sama dengan 1/128. Oke, kita masuk soal soal berikutnya. Tentukan banyak suku untuk barisan geometri 5, 15, 45 sampai dengan 32.805 ya. Oke, di sini kita ketahui A-nya itu sama dengan 5 ya, atau suku pertamanya. Kemudian rasionya di sini adalah, oke, kita bisa gunakan yang 2 suku yang pertama aja ya. 15 dibagi 5. Berarti di sini rasionya adalah 3. Oke, tentukan banyak suku untuk barisan berikut. Berarti di sini suku ke N-nya atau suku yang terakhirnya itu adalah 32.805. Berarti N-nya itu berapa ya? Berarti kita tinggal masukkan ke
rumus suku ke N. Rumus suku ke N-nya itu adalah AR pangkat N dikurangi 1 ya, sama dengan 32.805. A-nya itu adalah 5, R-nya itu adalah 3. Pangkat N dikurangi 1. Oke, berarti di sini 3 pangkat N dikurangi 1 sama dengan 32.805 dibagi 5 sama dengan 6 30 28 berarti 5 6 1 ya. Oke, berarti di sini 3 pangkat N dikurangi 1. Oke, ini 6.561 itu sama dengan 81 kali 81 ya. Atau bisa juga di sini berarti 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 atau 3 pangkat 8 ya. Oke, berarti 3 pangkat N dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 8 ya. Ini bilangan pokoknya sama ya, berarti N dikurangi 1 itu sama dengan 8. Berarti N itu sama dengan 8 ditambah 1, berarti 9. Berarti 32.805 itu adalah suku ke-9 ya, atau jadi di sini banyak sukunya itu adalah 9 ya. Oke, di sini soal yang berikutnya, jika suku pertama suatu barisan geometri itu adalah 16 ya. Suku pertamanya itu sama dengan A ya, suku pertama itu sama dengan A atau sama dengan 16. Suku ketiga itu berarti kalau dirumus dimasukkan ke dalam rumus itu adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1. N-nya itu adalah 3 ya, berarti A dikali R pangkat 3 dikurangi 1, berarti di sini 2 ya, sama dengan 36. Hitung suku ke-5 barisan tersebut ya. Yang ditanyakan berarti suku ke-5 ya. Oke, berarti kita harus cari R-nya ya. Nah, ini bisa kita gunakan rumus suku ketiga dibagi suku ke-1 sama dengan 16 per 36 ya. Berarti 36 per 16. Rumus suku ketiga itu sama dengan AR pangkat 2 per A. Oke, suku ke-1-nya adalah A. Sama dengan, ini bisa kita sederhanakan. 36 dibagi 16 itu berarti bisa dibagi dengan 4 ya. Yang bawah berarti bagi 4 itu sama dengan 4. Ini bagi 4 itu sama dengan 9. Oke, ini berarti habis ya. Hasilnya 1. Berarti R pangkat 2 itu sama dengan 9 per 4 ya. Oke, berarti 9 per 4 itu kan bisa kita sederhanakan itu sama dengan 3 pangkat 2. 9 itu 3 pangkat 2, 4 itu adalah 2 pangkat 2. Oke, berarti di sini R pangkat 2 sama dengan yang ini, berarti bisa kita sederhanakan karena pangkatnya sama 2. Berarti di sini bisa kita rubah seperti ini. Oke, ini pangkatnya sama ya. Berarti di sini R-nya itu sama dengan 3 per 2. Oke, kita sudah dapatkan R-nya. Berarti R-nya sudah ada, A-nya sudah ada. Berarti kita tinggal cari suku ke-5. Suku ke-5 itu berarti sama dengan A dikali R pangkat 5 dikurangi 1. 5 kurangi 1, 4. Oke, berarti suku ke-5 itu sama dengan A-nya tadi 16 dikali R-nya itu 3 per 2 pangkat 4.
Oke, berarti sama dengan 16 dikali 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Oke, berarti ini bisa kita coret, maka di sini hasilnya adalah 81. Berarti suku kelimanya itu adalah 81. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya. Oke, soal berikutnya, tentukan rasio suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri berikut ya. Oke, rasio itu bisa kita dapatkan dari suku kedua dibagi dengan suku ke-1 ya. Atau suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Berarti di sini hasilnya sama dengan 2. Suku ke-10 rumusnya berarti suku ke n itu sama dengan AR pangkat n dikurangi 1 ya. Berarti suku ke-10-nya itu sama dengan A-nya itu adalah 3 ya, suku pertamanya 3, R-nya itu adalah 2, berarti dikali 2 pangkat N-nya itu adalah 10. 10 dikurangi 1 berarti 9. Oke, berarti di sini suku ke-10-nya itu sama dengan 2 pangkat 9 ya. Berarti 16 dikali 32. Oke, berarti suku ke-10 itu adalah 512 ya. Oke, sekarang yang ditanyakan lagi adalah jumlah 10 suku pertama. Jumlah 10 suku pertama. Oke, untuk hitung deret ya jumlah suku pertama itu kita lihat dulu dari R-nya. Di sini R-nya itu lebih besar dari 1 ya. Berarti di sini yang digunakan rumusnya SN, rumus deret suku ke N-nya itu sama dengan A pangkat R A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurang 1 ya. Oke, berarti A-nya itu tadi 3 ya. 3 berarti di sini deret 10 suku pertama ya, jumlah 10 suku pertama, berarti R-nya itu adalah 2 N-nya adalah 10 dikurangi 1 per 10 dikurangi 1 ya. Oke, berarti jumlah 10 suku pertama itu sama dengan 3 dikali 2 pangkat 10. Oke, tadi 2 pangkat 9 itu adalah 512. Berarti 512 dikali 2 ya. 4, 2, 10. Berarti di sini 1024 dikurangi 1 dibagi 10 dikurangi 1, 9 ya. Berarti di sini sama dengan 3 dikali 1023 per 9. Ini bisa kita sederhanakan ya. Ini berarti 1, di sini 3. Berarti 1023 dibagi 3. Berarti di sini sama dengan 3, 9, 12, 4, 1, 341 ya. Oke, berarti jumlah dari 10 suku pertamanya itu adalah 341. Oke, semoga bisa difahami ya. Jadi penggunaan rumus jumlah suku pertama atau deret N suku pertama untuk geometri itu kita harus lihat dulu nilai dari rasionya ya. Jadi di sini kita gunakan rumus yang ini karena rasionya itu lebih besar dari 1. Oke, semoga bisa difahami ya, dan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.